satu-satunya jalan untuk menghentikan langkah Anies maju ke RI 1 hanya lagi dengan cara menjegalnya. Dan kalau penjegalan dilakukan, tentu si penjegal nanti akan berhadapan dengan rakyat. Ini dilematisnya bagi lawan-lawan politik Anies sekarang ini. Namun yang jelas rakyat ingin bangsa ini semakin sejahtera. Rakyat ingin bangsa ini semakin rukun. Rakyat ingin bangsa ini semakin damai, semakin sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di pagi yang cerah hari Selasa ini kita dapat berjumpa kembali. Sahabat BN, seiring dengan terbitnya matahari pagi ini, saya memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita di pagi yang cerah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, dinamika politik Pilpres semakin kelihatannya menarik untuk kita simak, untuk kita amati, dan untuk kita bicarakan setiap waktu. Bicara tentang Anies Baswedan, kelihatannya memang tak habis-habisnya. Kenapa kepada Anies Baswedan tertuju mata perpolitikan Indonesia saat ini? Karena Anies Baswedan kelihatannya adalah satu poros politik yang dikatakan poros politik perubahan menghadapi sejumlah poros politik yang dinamakan dengan poros politik penerus kekuasaan. Kenapa Anies begitu jadi pusat perhatian? Karena dia adalah satu-satunya untuk saat ini di negeri ini tokoh yang dinilai oleh rakyat sebagai pembawa perubahan. Sedangkan sejumlah tokoh yang lainnya yang telah muncul sekarang ini adalah sebagai tokoh penerus kekuasaan. Jadi sekian banyak tokoh penerus kekuasaan berhadapan dengan Anies, satu-satunya tokoh pembawa perubahan. Memang kita akui Anies selama ini adalah seorang gubernur di DKI Jakarta. Tetapi bagaimanapun di sisi lain Anies adalah oposisi bagi pemerintahan yang ada sekarang. Dan itu tidak dapat kita pungkiri. Ketika saat ini Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presidennya, peta politik berubah. Dan sekarang ini orang tentu mencari-cari, orang yang tidak suka dengan Anies maksudnya, tentu mencari-cari apa yang pantas disematkan kepada Nasdem, agar Nasdem ini menjadi partai yang nanti gagal mengusung Anies. Setidaknya menjadikan bagaimana agar Partai Nasdem ini nanti dijauhi oleh pemilih. Maka sekarang kita dengar ada yang berupaya dipindahkan namanya Nasdrun. Nasdem Kadrun. Tetapi apakah akan lengket itu di mata pemilih? Masih perlu pertanyaan. Sebab Partai Nasdem seirama dengan tokoh Anies Baswedan, dua-duanya ini telah tersemat di hati rakyat, di pikiran rakyat, di mata rakyat, bahwa baik Anies Baswedan maupun Partai Nasdem itu, kalau nanti Anies Baswedan yang jadi presiden,
Anies Baswedan tidak akan dikendalikan oleh pihak manapun. Apakah nanti pihak oligarki? Sebab di mana-mana di dunia ini sulit sekali pemimpin yang tidak dikendalikan oleh oligarki. Terutama oligarki ekonomi, oligarki konglomerat di mana-mana di dunia ini. Tetapi Anies dari pengalaman kita melihat dia selama ini, selama dia berada di DKI Jakarta yang merupakan pusat dari segala percaturan politik dan kemasyarakatan Indonesia ini. Selama ini Anies tidak pernah kelihatan terkesan dikendalikan oleh pemegang-pemegang uang di Jakarta, oleh para konglomerat yang berkumpul di Jakarta. Tidak. Tetapi Anies pun tidak ada niat untuk bagaimana memperteli orang itu, kelompok itu. Anies berada di semua kelompok kalau kita lihat. Kelompok Islam kanan. Oke, dia dekat. Dia dekat dengan Habib Rizik dan kawan-kawan. Kelompok Islam moderat, dia dekat dengan Muhammadiyah. Dia dekat dengan NU. Demikian juga dengan para pengusaha, demikian juga. Anies dekat dengan semua orang, tetapi tidak bisa Anies dikendalikan oleh semua orang. Anies dekat dengan semua kelompok, tetapi dia tidak bisa dikendalikan oleh semua kelompok. Anies hanya bisa dijadikan wadah untuk berkolaborasi oleh semua kelompok, oleh semua kepentingan. Buktinya, Anies dengan tidak berbasa-basi menutup Alexis. Walaupun kita tahu Alexis itu siapa-siapa saja di belakangnya. Dia tidak kompromi. Anies tidak kompromi ketika menutup semua gerai dari Holy Wings. Padahal kita tahu Holy Wings adalah sebuah kekuatan bisnis juga. Anies selama ini dekat dengan Habib Rizik. Tetapi Anies mampu meyakinkan bahwa selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, tidak pernah kelompok Islam yang disebut juga Islam aliran keras mengobrak-abrik ini melakukan sweeping, tidak pernah. Dan Anies juga dekat dengan kelompok agama lain. Dia dekat dengan para pendeta, dia dekat dengan para biksu. Ini sebenarnya pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini dan saat depan. Dan malah ini pemimpin yang dibutuhkan dunia ini sekarang ini. Pemimpin yang dekat dengan semua kelompok. Pemimpin yang dirasakan oleh semua kelompok adalah pemimpinnya. Tetapi dia bukan dikendalikan oleh kelompok manapun. Makanya nanti Anies dekat dengan oligarki boleh. Tetapi kita yakin Anies tidak akan bisa dikendalikan oleh oligarki. Kita melihat bagaimana kerasnya masalah reklamasi. Anies mampu bertahan untuk tidak dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang ada di arena reklamasi. Jadi kalau ada yang mengatakan Anies tokoh yang dekat dengan Islam kanan misalnya, boleh dekat ya. Oh, Anies dikatakan dekat dengan Islam modern, dekat dengan pihak nasionalis karena kakeknya adalah seorang pejuang nasional, seorang tokoh nasionalis, boleh. Jadi pemimpin itu memang harus dia berada di semua kelompok masyarakat. Pemimpin itu harus
mampu menjadi payung bagi seluruh elemen masyarakat. Yang tidak dibolehkan itu sebenarnya adalah pemimpin yang hanya seakan-akan dia milik sekelompok masyarakat saja. Dengan kelompok lain dia bermusuhan. Dengan kelompok lain dia berlawanan. Dengan kelompok lain dia anti. Ini pemimpin yang bisa membuat negara terpecah belah. Selama pemimpin yang memihak-mihak seperti ini, yang hanya merasakan dia pemimpin satu kelompok saja, selama itu pula negara yang dipimpinnya akan terpecah belah. Kemungkinan besar kalau kita perhatikan, Anies memang tidak dekat dengan kelompok yang anti Pancasila. Contoh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Anies memang tidak dekat dengan orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Sebab Pancasila kita telah menggariskan bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anies juga mungkin tidak dekat dengan kelompok yang anti persatuan. Karena pada Pancasila, sila persatuan Indonesia telah ditetapkan kita negara Indonesia adalah negara yang berpersatuan dalam kebinekaan kita. Demikian juga dengan sila-sila yang lain. Kelompok yang tidak suka dengan keadilan mungkin juga berseberangan dengan Anies. Sebab Anies kita lihat selama memimpin Jakarta, tampak sekali bagaimana dia menerapkan keadilan di sana. Sehingga dia diberi gelar kehormatan oleh para pendeta di Jakarta dengan gelar atau dengan kehormatan sebagai Bapak Kesetaraan. Dan banyak lagi hal-hal yang bikin sulit bagi lawan-lawan politik Anies untuk menjatuhkannya. Dari sisi mana akan diambil ceruk untuk menjatuhkan Anies, untuk menjustis Anies, sehingga rakyat mengatakan Anies negatif. Sulit sekali. Itulah sebabnya sekarang maka memang kita perhatikan Anies bagaikan matahari yang begitu muncul menyinari seluruh wilayah Indonesia, yang diharapkan oleh rakyat nanti matahari ini akan tetap bersinar minimal 5 tahun ke depan, sehingga sinarnya membuat perubahan yang lebih baik kepada seluruh rakyat tanpa kecuali, baik rakyat yang berada di Indonesia bagian barat, rakyat yang berada di Indonesia bagian timur, rakyat yang berada di perkotaan, rakyat yang berada di pedesaan, rakyat yang berada pada kelompok tataran yang sudah sukses, rakyat yang masih berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Lawan-lawan politik Anies sekarang ini panik mencari dari celah mana Anies akan dijatuhkan. Dan satu-satunya jalan untuk menghentikan langkah Anies maju ke RI 1 hanya lagi dengan cara menjegalnya. Dan kalau penjegalan dilakukan, tentu si penjegal nanti akan berhadapan dengan rakyat. Ini dilematisnya bagi lawan-lawan politik Anies sekarang ini. Namun yang jelas rakyat ingin bangsa ini semakin sejahtera. Rakyat ingin bangsa ini semakin rukun. Rakyat ingin bangsa ini semakin damai, semakin sentosa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.